Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita mencoba untuk membahas latihan soal yang kemarin dikerjakan sebagai latihan soal pada materi pengadukan yang kedua. Kita bahas yang pertama adalah latihan soal nomor 1. Teman-teman bisa buka di halaman 132 ya. Di situ disebutkan pengatur mekanis berupa propeller 3 blades berdiameter 40 cm akan diputar dengan kecepatan 425 rpm. Jadi N-nya adalah 425 rpm ya. Kemudian diminta untuk teman-teman menentukan dimensi bak agar diperoleh nilai G-nya sebesar 825 per detik ya. Dan yang kedua adalah berapa debit air yang diolah. Di sana memang saya tambahkan sedikit, ada KT dan KL. KT-nya ada 0,32, KL-nya 41,0. Nah, tapi teman-teman bisa cek kembali di halaman 118 ya, di tabel 5.5. Kita coba untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama harus dilakukan sebenarnya adalah teman-teman mudah-mudahan masih ingat di rumus yang ada di halaman 121 ya. Oh maaf, di rumus yang ada di halaman 117. Persamaan 52 dan persamaan 53. Kapan kita menggunakan KT dan kapan kita menggunakan KL. Kalau bilangan Reynolds lebih dari 10.000 atau bilangan Reynolds kurang dari 20. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gunakan persamaan 5.4 untuk menghitung nilai Reynolds-nya terlebih dahulu. Jadi nilai Reynolds dengan rumus D pangkat 2, D itu adalah diameter, N adalah rpm, kemudian ada nilai viskositas dan ada nilai ada nilai densitas dan ada nilai viskositas. Nah, nilai densitas dan viskositas ini teman-teman perlu tentukan terlebih dahulu berdasarkan dari suhu. Jadi ini baru kelihatan nanti kalau teman-teman sama mengerjakan dengan teman-teman yang lain, suhu yang dipilih pun akan sama. Padahal densitas dan viskositas ini sangat tergantung dari suhu yang dipilih. Teman-teman bisa melihat di tabel yang ada di lampiran di halaman 365. Nah, saya memilih di contoh soal ini adalah nilai viskositas dengan suhu 10 derajat. Namun, densitas yang saya pilih tetap di angka 1000 ya. Jadi bisa dilihat asumsi yang digunakan akan sangat tergantung dari pilihan suhu yang kita pakai. Nah, dari hitungan RRE ini dengan angka 0,4 kuadrat, kemudian 425 rpm, jangan lupa N di sini satuannya adalah rps ya, detik. Sehingga didapatlah ternyata nilai NRE dari soal ini memang lebih dari 10.000. Jadi, kalau lebih dari 10.000, persamaan yang digunakan adalah yang menggunakan nilai KT. Jadi, tidak semua, tidak KL, tidak KT digunakan secara bersamaan. Kalau kita pakai rumus KT, P sama dengan KT N pangkat 3 dikali N pangkat 5 dikali dengan densitas. Sehingga kita bisa masukkan angka-angka yang ada di awal tadi. Ingat, N tetap dalam satuan RPS ya. Jadi harus dirubah dalam satuan detik terlebih dahulu. Sehingga didapatlah nilai P sebesar 1134,399 watt ya. Nah, setelah P didapatkan, pertanyaan sebenarnya adalah diminta untuk menentukan dimensi bak agar diperoleh gradien kecepatan 825 meter per detik meter ya. Jadi dengan rumus untuk mencari G yang ada pada rumus-rumus sebelumnya, G
Ya, pada nilai G tersebut kita bisa menghitung sebenarnya ada diketahui untuk mencari G, diketahui nilai V ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu rumus di halaman 109 persamaan 5.1. Nah, sehingga kita bisa tentukan kalau kita ingin cari nilai P ya, sama dengan G pangkat 2 dikali dengan mu dan dikali dengan V. Sehingga bisa ditentukan adalah nilai P sama dengan 825 dikali dengan mu yang sudah ditentukan tadi 0,00131 karena saya menggunakan suhu 10 derajat. Dan nilai P bisa diketahui sebesar 1,3 meter kubik. Nah, dengan persamaan ini tentunya bisa dicari ya. Selanjutnya volume. Jadi kalau perbandingannya adalah misal perbandingannya yang kita gunakan adalah panjang kali lebar kali H 1:1 dengan tinggi 2 kali lebar, maka dapat kita tentukan dengan rumus ini V kali I sama dengan P kali L kali H, sehingga bisa ditentukan nilai L-nya dan P-nya serta H-nya ya. Jadi balik lagi, asumsi-asumsi yang digunakan akan sangat menentukan bahwa teman-teman bisa menguasai materi dengan baik ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi penambahan pemahaman. Nah, artinya nomor A ya, nomor A teman-teman sudah bisa jawab sampai di 1,74 ya. Jadi lebar 0,87, panjang 0,87 serta kedalaman 1,74. Jadi itu adalah pertanyaan untuk nomor A. Nah, sedangkan nomor B diminta ada teman-teman untuk mencari nilai debit yang diolah. Nah, nilai debit ini sebenarnya kalau sudah membaca buku ya, kita bertemu dengan tabel 5.4 di halaman 114 ya. Di sana ditentukan ada tabel waktu pengadukan dan gradien kecepatan. Kenapa kita perlu cari tahu dulu TD-nya? Karena rumusnya dapat diketahui Q-nya debit kalau ada perbandingan antara volume dengan TD. Volumenya tadi sudah kita dapat di pertanyaan sebelumnya. Nah, dengan menggunakan cara interpolasi. Nah, apa itu interpolasi? Rasanya tidak perlu dijelaskan dalam materi ini, karena teman-teman pasti sudah bisa ya. Dengan nilai G 825 per detik, akan diperoleh nilai TD sebesar 34,07 detik. Nah, kita bisa lihat di tabel 5.4, kalau nilai TD-nya 30, maka nilai gradien kecepatannya adalah 900. Kalau nilai TD-nya 40, nilai gradien kecepatannya adalah 790. Nah, yang di soal kita memiliki nilai G sebesar 825 per detik. Maka nilai TD yang didapat adalah di antara nilai 30 dan 40 detik. Jadi teman-teman bisa mencari tahu cara interpolasi. Kalau tidak tahu ya, coba googling ya, cara interpolasi dengan batas atas dan batas bawah. Sehingga nilai Q bisa didapatkan dengan V dibagi dengan TD. V yang tadi yang sudah kita dapatkan adalah sebesar 1,306. Jadi per 34,07 sehingga didapatkan nilai Q adalah sebesar 0,038 meter kubik per detik. Mudah-mudahan solusi dari video ini bisa membuka semangat kita bahwa soal-soal yang ada di satuan operasi butuh pemahaman, butuh logika, sehingga cara-caranya bisa dicari lewat buku yang dibaca. Mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.